Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah akreditasi sistem persekolahan dengan dosen pengampu Ibu Intan Novianti Handayani MPD dengan tema Sistem Akreditasi 2020. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 6 orang anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas kelompok ini. Inilah video presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Oke, di sini saya Thaibah. Saya yang akan membantu jalannya video presentasi pada hari ini. Sebelum kita lebih lanjut, inilah video perkenalan dari kami. Yang pertama saya sendiri, Thaibah. Yang kedua, Diniati. Selanjutnya ada Muhammad Bintang, Muammar Yahya Nur Raziki, Robiatul Jannah, dan yang terakhir Rismayanti. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah akreditasi sistem persekolahan dengan dosen pengampu Ibu Intan Novianti Handayani MPD dengan tema Sistem Akreditasi 2020. Sistem Akreditasi 2020. Sistem akreditasi sekolah yang diberlakukan hingga tahun 2019 belum mampu menggambarkan substansi mutu satuan pendidikan yang sebenarnya. Badan Akreditasi Nasional mulai tahun 2018 merancang perubahan sistem akreditasi dari paradigma berbasis compliance menjadi paradigma berbasis performa. Kemudian dari paradigma baru tersebut telah diturunkan menjadi instrumen akreditasi baik yang berbasis compliance maupun instrumen akreditasi yang berbasis performance. Instrumen tersebut diberi nama Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2020 atau disingkat IASP 2020. Selanjutnya A. Prinsip Dasar Akreditasi 2020. Paradigma baru akreditasi sekolah. Paradigma baru yang berbasis performance yang diukur bukan sekadar pemenuhan input tetapi kinerja sekolah dalam melaksanakan misinya, yaitu melakukan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu. Seperti yang dapat kita lihat di gambar, bahwa yang menjadi variabel utama untuk dinilai dalam akreditasi baru adalah mutu lulusan, proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, kinerja guru yang menjadi tulang punggung proses pembelajaran, serta manajemen sekolah dalam menggali sumber-sumber input dan mengelolanya untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Data kualitas lulusan idealnya digali dari data setelah mereka lulus, misalnya performance mereka setelah melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja. Kompetensi tentu tidak hanya yang berupa ranah kognitif, tetapi harus juga mencakup ranah psikomotor dan afektif. Karena pelatihan mutakhir menunjukkan bahwa aspek inilah yang menjadi salah satu kunci kesuksesan lulusan ketika sudah terjun di masyarakat. Proses pembelajaran di sekolah pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yaitu proses pembelajaran di kelas atau lab atau workshop atau studio atau lapangan, dan proses pembelajaran budaya sekolah. Proses pembelajaran sebagaimana disebutkan di atas pada dasarnya merupakan kinerja guru dalam memanfaatkan input pendidikan yang tersedia atau dapat dijangkau. Manajemen sekolah terbukti menjadi variabel dominan karena dapat mengaruhi penyediaan semua input pendidikan dan mengendalikan proses pendidikan melalui manajemen guru. Oleh karena itu, kemampuan pemimpin sekolah dalam mengelola SDM, sarana prasarana, sumber dana, dan melakukan terobosan serta membangun jaringan guru mendukung proses pendidikan di sekolah menjadi faktor penentu. Khusus untuk instrumen berbasis compliance seperti kurikulum, sistem penilaian, sarana prasarana, dan anggaran akan menjadi tahap
persyarat sebagai prasyarat untuk akreditasi. Selanjutnya, tentang mekanisme dan alur kerja sistem akreditasi tahun 2020. Dari gambar yang sudah disampaikan tadi, terdapat 3 bagian besar yang sangat penting, yaitu yang pertama ada database sekolah atau madrasah terakreditasi, yang kedua ada proses monitoring atau dashboard, yang ketiga ada proses akreditasi. Database sekolah atau madrasah terakreditasi adalah daftar sekolah atau madrasah yang sudah terakreditasi sebelumnya. Nah, sekolah atau madrasah yang terdapat di dalam database ini setelah sistem ini diberlakukan, maka secara reguler diwajibkan untuk memasukkan data dan informasi ke dalam sistem monitoring terkait kinerja satuan pendidikan atau indikatornya akan ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Yang kedua ada proses monitoring atau dashboard. Proses ini dilakukan dengan mekanisme otomatis atau machine generate dan tidak melibatkan asesor untuk mencegah konflik kepentingan. Indikator kinerja sekolah atau madrasah yang akan masuk ke dalam sistem ini akan ditetapkan oleh Badan Akreditasi Sekolah atau Madrasah. Prosedur yang harus dilakukan antara lain yaitu sekolah atau madrasah menyampaikan update data dan informasi satuan pendidikan terkait dengan indikator-indikator mutu yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Yang ketiga ada proses akreditasi. Nah, apabila sekolah atau madrasah sudah dinyatakan sebagai sasaran akreditasi, maka kemudian masuk pada tahap proses akreditasi. Mekanisme proses akreditasi akan dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah Provinsi sesuai dengan ketentuan akreditasi Permendikbud nomor 13 tahun 2018. Input data dan informasi tahunan ini akan menjadi dasar konsistensi sekolah atau madrasah terkait mutu satuan pendidikan dikaitkan dengan permohonan reakreditasi. Sekian dan terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme akreditasi sekolah atau madrasah. Mekanisme akreditasi sekolah atau madrasah ditunjukkan pada gambar berikut. Alur mekanisme akreditasi sekolah atau madrasah seperti tampak pada gambar dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi IASP dan pelaksanaan akreditasi. Dasar penetapan tersebut adalah hasil luaran dari dashboard monitoring, pengajuan akreditasi ulang, dan laporan masyarakat. Pengisian EDS atau M dilakukan secara reguler dengan sistem monitoring yang terintegrasi dalam Sispena yang telah ditetapkan BAN S atau M. Yang kedua, asesmen kecukupan sasaran akreditasi. Setelah ditetapkan sasaran akreditasi, maka asesor yang akan ditugaskan dapat melakukan asesmen kecukupan untuk nilai kelayakan visitasi. Setelah dilakukan asesmen kecukupan, maka selanjutnya BAN S atau M provinsi menetapkan dan menugaskan asesor untuk melakukan visitasi ke sekolah atau madrasah sasaran. Yang ketiga, visitasi ke sekolah atau madrasah. Visitasi adalah kegiatan verifikasi, validasi, klarifikasi, dan informasi yang telah diisi oleh sekolah atau madrasah dalam Sispena S atau M melalui wawancara dan observasi terhadap kondisi objektif sekolah atau madrasah. Yang keempat, validasi proses dan hasil visitasi. Laporan visitasi tersebut perlu divalidasi untuk menjamin proses dan hasil akreditasi kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Setelah validasi proses dan hasil visitasi, BAN S atau M provinsi melaksanakan verifikasi hasil validasi dan rekomendasi. Kegiatan ini dilakukan agar penetapan hasil akreditasi benar-benar objektif sesuai dengan keadaan sekolah atau madrasah. Yang keenam, penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Rapat Pleno BAN S atau M Provinsi menetapkan hasil akreditasi melalui surat keputusan tentang hasil akreditasi sekolah atau madrasah yang dilaksanakan setiap tahun. Yang ketujuh, pengumuman hasil akreditasi dalam kurun waktu 14
hari kerja setelah pengumuman sekolah atau madrasah, dan masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau sanggahan atas hasil akreditasi kepada BAN S atau M provinsi dan atau BAN S atau M. 8. Penerbitan sertifikat akreditasi dan rekomendasi. Sertifikat diterbitkan dalam jangka waktu 14 hari setelah pengumuman hasil akreditasi. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi. Rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi ialah berisi tentang saran-saran perbaikan untuk setiap komponen akreditasi yang belum memenuhi kriteria standar yang ditentukan oleh Badan Akreditasi Nasional. Adapun Badan Akreditasi Nasional memberikan rekomendasi mutu pendidikan ialah dengan fokus penilaian dalam akreditasi yang mana mengacu pada standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Sebuah satuan atau lembaga yang dinyatakan memiliki tingkat mutu yang baik jika telah melewati proses audit oleh lembaga penjamin mutu dari segi internal maupun eksternal. Masih disampaikan ke pemangku kepentingan antara lain 1. Sekolah atau madrasah yang diakreditasi, 2. Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kemenak, 3. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kanwil Kemenak, 4. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau LPMP, 5. Badan Penyelenggara Yayasan. Penyusunan rekomendasi didasari dari 3 aspek analisis. 1. Capaian akreditasi menurut jenjang. Yang dimaksud di sini ialah SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK, MAK. 2. Capaian akreditasi menurut komponen akreditasi, yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah atau madrasah. 3. Capaian akreditasi menurut butir. Maksudnya di sini ialah berdasarkan butir dari setiap komponen. Hanya butir yang signifikan atau yang mengalami kekurangan serta tidak optimal untuk diberikan kepada hasil rekomendasi. Selanjutnya, hasil akhir dari rekomendasi akreditasi merupakan laporan kamil dan komprehensif dengan bukti nyata fakta lapangan sesuai dengan visitasi kunjungan ke sekolah. Laporan itulah untuk perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan di lingkungan masyarakat. Baiklah, selanjutnya implementasi hasil rekomendasi. Terkait dengan pelaporan akreditasi terdapat rekomendasi satuan pendidikan, maka diperlukan mekanisme untuk mengevaluasi terkait implementasi hasil rekomendasi secara nyata. Secara umum, rekomendasi hasil akreditasi dapat ditindaklanjuti langsung oleh sekolah atau madrasah. Namun, rekomendasi yang bersifat kebijakan perlu ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan atau yang mempunyai kepentingan. Strategi Badan Akreditasi Nasional sekolah atau madrasah di tingkat provinsi adalah dengan melakukan koordinasi yang komprehensif dengan pemerintah daerah dalam hal dinas pendidikan provinsi atau kabupaten maupun kota serta lembaga penjamin mutu pendidikan LPMP setempat. Implementasi hasil rekomendasi akreditasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Badan Akreditasi Sekolah atau madrasah, sekaligus memberikan pengalaman kepada satuan pendidikan yang diakreditasi untuk lebih fokus dan serius dalam mengelola layanan pendidikan kepada masyarakat maupun di lingkungan masyarakat sekitar. Monitoring pada akreditasi dan perpanjangan sertifikat akreditasi sekolah atau madrasah.
Untuk mempercepat peningkatan mutu dan akuntabilitas dari proses akreditasi, diperlukan beberapa perbaikan mendasar dalam manajemen penentuan sasaran akreditasi. Perbaikan mendasar tersebut fokus pada sistem monitoring kinerja sekolah atau madrasah dari waktu ke waktu, sehingga Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah bisa menentukan sekolah atau madrasah yang bisa melakukan akreditasi ulang atau reakreditasi, atau menentukan proses otomatisasi perpanjangan akreditasi. Sistem monitoring ini, sebagaimana terlihat dalam gambar 3.2, akan dikembangkan dari sejumlah variabel komposit yang akurat berdasarkan data dan informasi yang dilaporkan sekolah atau madrasah secara rutin atau tahunan, untuk menjadi alat konfirmasi yang digunakan oleh sistem, sehingga mutu sekolah atau madrasah akan terdeteksi meningkat, menurun, atau tidak mengalami perubahan secara signifikan. Di samping itu, bisa juga dikembangkan sekelompok indikator sederhana yang dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat umum untuk ikut memberikan penilaian terhadap perkembangan mutu sekolah atau madrasah. Untuk menentukan variabel-variabel prediktor tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif dengan harapan bisa menghasilkan output sebagai berikut. 1. Hasil analisis terhadap data-data akreditasi, dapodik, emis, dan data-data lain yang mencerminkan kinerja mutu sekolah atau madrasah, dan hasil analisis terhadap berbagai jenis laporan pendataan yang harus dilakukan oleh sekolah atau madrasah sampai saat ini. Yang kedua, modeling sistem monitoring yang akan menunjukkan bahwa sekolah atau madrasah akan terdeteksi tentang penurunan atau kenaikan kinerja mutu sekolah atau madrasah. Yang ketiga, sistem aplikasi dashboard monitoring yang siap digunakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Reakreditasi adalah proses yang dilakukan oleh sekolah atau madrasah untuk menaikkan nilai peringkat akreditasi. Dalam kondisi kinerja membaik menurut sekolah atau madrasah dan secara sistem monitoring terverifikasi, maka sekolah atau madrasah bisa melakukan pengajuan reakreditasi. Dalam kondisi sistem monitor memberikan informasi bahwa sekolah atau madrasah menurun kinerjanya, maka sekolah atau madrasah tersebut dijadikan sasaran reakreditasi. Selanjutnya, apabila sistem tidak memberikan informasi terjadi kenaikan atau penurunan kinerja sekolah atau madrasah dan sertifikat akreditasinya sudah habis, maka secara otomatis sertifikat akan diperpanjang secara otomatis. Kesimpulan dari Sistem Akreditasi 2020. Sistem akreditasi sekolah atau madrasah yang diberlakukan hingga tahun 2019 belum mampu menggambarkan substansi mutu satuan pendidikan yang sebenarnya. Kemudian, dengan paradigma baru, telah diturunkan menjadi instrumen akreditasi baik yang berbasis compliance maupun instrumen akreditasi yang berbasis performance. Instrumen tersebut diberi nama Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan atau ISP tahun 2020, disingkat ISP 2020. Instrumen ini digunakan pada pilot implementasi atau pilot implementation pada akhir tahun 2020. Sistem akreditasi 2020 mencakup prinsip dasar akreditasi 2020, mekanisme dan alur kerja sistem akreditasi 2020, mekanisme akreditasi sekolah atau madrasah, kemudian tindak lanjut hasil akreditasi, dan yang terakhir adalah monitoring reakreditasi dan perpanjangan sertifikat akreditasi sekolah atau madrasah. Oke, sekian video presentasi dari kelompok 1. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.